Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Qin Chen secara alami tidak tahu bahwa orang-orang dari kamar dagang Laozong juga bergegas ke Menara Moxiu. Di Menara Moxiu saat ini, Kakak Wuxiang, maafkan aku, Ruohan tidak akan pernah melihatmu lagi, maafkan aku. Gumam Zeng Ruohan. Kemudian pintu kamar ditendang oleh seorang pria. Setelah melihat Zeng Ruohan di tempat tidur, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Ketika Tuan Muda Liu bersemangat untuk menanggalkan pakaiannya, dan bersiap untuk menerkam Zeng Ruohan, di atas langit Menara Moxiu saat ini, Qin Chen dan Xiao Rou muncul tiba-tiba. Qin Chen menyapu dengan persepsinya, dan langsung menembus gedung Moxiu. Semua jenis adegan cabul membuat Qin Chen merasa sakit kepala. Qin Chen mengabaikan mereka dan langsung memindai seluruh kamar-kamar di gedung Moxiu. Aku menemukannya. Gumam Qin Chen menatap kamar Zeng Ruohan. Zeng Ruohan tampaknya masih baik-baik saja. Beberapa sosok penjaga gedung Moxiu melihat Qin Chen mengambang di atas gedung Moxiu. Mereka berteriak dengan marah, siapa yang berdiri di atas gedung Moxiuku? Qin Chen tidak peduli dengan penjaga gedung Moxiu ini. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung menembaknya. Orang-orang ini meledak, berubah menjadi kabut darah, dan kemudian sosok Qin Chen melayang ke gedung Moxiu di bawah. Beberapa penjaga lainnya terkejut, dan buru-buru mengaktifkan formasi tingkat 9. Tiba-tiba penghalang tak terlihat muncul, menutupi seluruh bangunan. Namun, formasi tingkat 9 ini tidak kuat, itu hanya formasi tingkat 9 yang belum sempurna. Qin Chen melabrak formasi itu dengan keras, dan formasi itu pecah berkeping-keping. Semua orang di gedung Moxiu dikejutkan oleh adegan ini, dan mereka berlari ketakutan. Pangeran Liu sangat marah dan dengan tegas berkata, "Ini adalah gedung Moxiu, siapa kamu sebenarnya? Berani merajalela di Menara Moxiu." Di sisi lain, Wu Rou, "Mengapa kamu ada di sini? Di mana Kakak Wu Sang?" tanya Zeng Ruohan. "Jangan takut, Ruohan, kami di sini untuk menyelamatkanmu," jawab Xiao Rou. Xiao Rou bergegas ke sisi Zeng Ruohan dan buru-buru mengenakan gaun padanya. Pada saat yang sama, Qin Chen mengeluarkan pil 9 tingkat dan memasukkannya langsung ke mulut Zeng Ruohan. Pangeran Liu berkata, "Kalian berdua siapa? Apakah Anda tahu siapa saya? Keluar dari sini segera, jika tidak, Anda akan mati." "Dasar sampah," ucap Qin Chen bahkan tidak melihat Pangeran Liu. Qin Chen melabraknya dengan sebuah pukulan keras. Sebelum Pangeran Liu bisa bereaksi, dia telah terkoyak oleh aturan pembunuhan yang menakutkan. Setelah itu, Qin Chen membawa Xiao Rou dan Ruohan ke pintu keluar. Tiba-tiba beberapa orang datang dan berkata, "Siapa kamu, berani menjadi liar di Menara Moxiuku?" Pemimpinnya adalah seorang Wu di tahap awal. Qin Chen menjawab, "Hari ini Tuan Muda ini tidak hanya akan melarikan diri, tetapi juga akan menghancurkan gedung Moxiumu." Qin Chen mengangkat kepalanya dan melirik gedung Moxiu dengan mata dingin, dan menepuknya langsung dengan keras. Seluruh bangunan gedung Moxiu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Qin Chen masih dengan sengaja menahan kekuatannya, jika tidak, semua orang di gedung Moxiu akan mati di bawah pukulan ini. Kemudian Qin Chen langsung membawa Xiao Rou dan Zeng Ruohan ke langit. "Chen kecil, inikah gedung Moxiu?" tanya Yuqiansu dan Ji Ruyu baru datang. Xiao Wuxiang dan yang lainnya memandang Zeng Ruohan dengan heran, dan berkata dengan penuh semangat, "Ruohan, apakah kamu baik-baik saja?" Saat Zeng Ruohan melihat Xiao Wuxiang, dia terbang ke pelukannya, dia menangis dan berkata, "Saudara Wuxiang, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi." Air mata Zeng Ruohan tidak bisa berhenti sama sekali. "Ruohan," ucap Xiao Wuxiang juga menatap Zeng Ruohan dengan penuh semangat. Faktanya, dia juga memiliki cinta yang samar di hatinya, maka sebab itulah dia meminta Qin Chen untuk menyelamatkannya.
Kegaduhan di sini telah membuat perhatian banyak orang kuat di sekitar. Mereka berkumpul dan menatap Qin Chen di langit dengan kaget. Bahkan pemilik Menara Moxiu juga telah datang. Dia berkata, "Beberapa anak muda, kalian berani menghancurkan gedung Moxiuku." Sepertinya lelaki tua ini sudah lama tidak muncul. "Jadi, tidak ada yang tahu reputasiku," ucap pemimpin gedung Moxiu. "Kamu adalah pemilik gedung Moxiu?" tanya Qin Chen menatapnya dengan dingin. Qin Chen melanjutkan, "Mulai hari ini dan seterusnya, tempat kotor semacam ini tidak akan muncul lagi di kota Tianlei." Pada saat ini, Presiden Kamar Dagang Liozong, Lu Sa, juga telah tiba dengan Xiong Miao dan beberapa bawahannya. "Haha, Tuan Moxiu, sudah lama kita tidak berjumpa. Bagaimana kalau saya ikut membunuh satu?" ucap Lu Sa berjalan keluar dari kerumunan. "Apakah Presiden Lu Sa juga memiliki dendam dengan orang-orang ini?" tanya pemilik gedung Moxiu memandang Lu Sa dengan curiga. Hubungan antara dirinya dan Kamar Dagang Laozong tampaknya tidak begitu baik sebelumnya. Lu Sa berkata, "Orang-orang ini sebelumnya telah membunuh Kaisar Wu dari Kamar Dagangku. Saya telah mencari mereka kemana-mana," jawab Presiden Lu Sa berkata sambil tersenyum. Di tengah tawa, orang-orang dari Menara Moxiu dan Kamar Dagang Laozong mengepung Qin Chen dan rombongannya. Xiao Wuxiang dan yang lainnya gemetar, dan wajah mereka pucat. "Master Chen," ucap mereka berdua menatap Qin Chen. "Jangan khawatir, hanya beberapa badut, tetap berdiri di samping dan awasi gerakan mereka dengan cermat," ucap Qin Chen tersenyum pada Xiao Wuxiang dan yang lainnya, lalu dengan lembut berbalik dan berkata kepada Fu Qiankun, "Hei Patua, aku serahkan orang-orang itu padamu." Fu Qiankun berkata, "Tuan Chen, apakah Anda ingin aku membunuh semua orang ini?" Qin Chen mengangguk dan berkata, "Mereka itu hanya sampah, jadi tentu saja jangan meninggalkan satupun dari mereka." Sesaat kemudian, telapak tangan Fu Qiankun telah menembus perisai esensi sejati lawan, itu serapuh kulit telur, ditangkap dan meledak dalam sekejap, dan pada saat yang sama, telapak tangan Fu Qiankun menembus dada lawan. Orang lain di sekitar tampak bodoh, tubuh mereka gemetar, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Fu Qiankun akan begitu mengerikan. Hanya dalam sekejap mata, dia telah membunuh wakil ketua Kamar Dagang Laozong. Fu Qiankun masih melanjutkan. Dia menembak sesuka hati, kemanapun dia pergi, seseorang akan jatuh, dia seperti dewa kematian yang kejam. Semua orang tercengang, gemetar dan kaget. "Kamu mencari kematian," teriak Presiden Lu Sa sangat marah dan tidak peduli dengan hal lain. Lu Sa segera merasa ada yang tidak beres, perisai pertahanannya langsung dikorbankan. Pada saat berikutnya, dia merasakan bidang aturannya sendiri telah pecah setiap inci. Ketika dia bereaksi, dia menemukan bahwa dia telah memasuki jalan aturan lawan. Seluruh tubuhnya tampak seperti di dalam rawa, sangat sulit untuk bergerak. Kekuatan lawan benar-benar melebihi harapannya. Lu Sa tidak peduli lagi tentang hal lain. Dia membakar darahnya dengan gila-gilaan, mencoba melarikan diri dari aturan ruang Fu Qiankun. "Senior, kasihanilah aku," ucap Lu Sa menangis. Bagaimana bisa Fu Qiankun peduli dengan Lu Sa? Esensi sejati yang mengerikan meresap keluar. Lu Sa yang terbungkus dalam rantai aturan benar-benar tercabik-cabik, bahkan jiwanya dicekik oleh Fu Qiankun dan menghilang di dunia ini. Kemudian Fu Qiankun tersenyum dingin dan berkata, "Inikah ketua Kamar Dagang yang bergengsi di kota Tianlei?" Tapi hanya begitu. Semua orang menatap kosong ke depan. Presiden Lu Sa telah berubah menjadi awan darah. Dan pihak lain hanyalah seorang pelayan dari pemuda itu. Jadi, siapa sebenarnya pemuda itu? Tidak heran dia berani menjadi begitu sombong. Pemilik gedung Moxiu juga terkejut, dan berkata, "Siapa kalian ini sebenarnya?" Fu Qiankun tidak peduli sama sekali. Dia segera menyerang pemilik gedung Moxiu. "Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, hanya karena telah membunuh Lu Sa?" teriak pemilik gedung Moxiu sangat marah.
dan tekanan mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya, dan lapisan energi iblis gelap dengan cepat menyebar, langsung menghadap Fuqiankun. Ini adalah energi iblis dari ras alien. Gumam Qin Chen menatapnya dengan santai, tapi sekarang wajahnya tiba-tiba berubah. Sepertinya lawan kali ini sangat mungkin memiliki hubungan dengan Misty Palace. Fuqiankun juga merasakan energi iblis ganas yang berasal dari pemilik gedung Moxiu, dan kemarahan tanpa akhir tiba-tiba muncul di hatinya. Dia telah disiksa di istana berkabut selama lebih dari 200 tahun. Yang paling dia benci sekarang adalah iblis alien. Fuqiankun juga mengerti bahwa orang ini pasti terkait erat dengan istana berkabut, dan kemungkinan besar adalah orang dari istana berkabut. Memikirkan hal ini, Fuqiankun tidak tahan lagi. Dia mendesak jalan aturan, seperti dewa perang, menutupi dunia. Nafas yang keluar darinya menyebabkan semua orang berubah warna dan mundur satu demi satu. Ini benar-benar menakutkan. Adegan ini seperti hari kiamat, langit di atas kota Tianlei menderu dan bergemuruh, sepertinya akan runtuh. Di bawah pukulan keras Fuqiankun, Moxiu terus-menerus mundur, dan mulutnya terus menyemburkan darah. Dia membakar darahnya, melakukan teknik terlarang, tapi itu tidak berguna. Orang-orang menara Moxiu dan kamar dagang Laozong tercengang, dan mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat di depan mereka. "Pergi, ayo cepat pergi," bisik mereka ketakutan. Tapi bagaimana bisa Qin Chen membiarkan mereka melarikan diri? "Bunuh semuanya," ucap Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh pada Yuqiansu dan Jiruyu. "Baik Tuan Chen," jawab Yuqiansu dan Jiruyu dengan hormat. Keduanya menembak dengan kecepatan kilat. Di sisi lain, tuan rumah Moxiu masih berjuang keras, tetapi dia tidak bisa menghindari tembakan Fuqiankun. Setelah melawan puluhan gerakan, dia dipegang oleh Fuqiankun, menghalangi esensi sejati di tubuhnya, dan tidak bisa bergerak sama sekali. "Lepaskan saya," ucap tuan rumah Moxiu menatap Fuqiankun dengan marah. Fuqiankun mengangkat tangannya dengan sebuah tamparan yang membuat pipinya membengkak dan pingsan. Baru kemudian Fuqiankun datang ke Qin Chen, dan berkata dengan hormat, "Tuan Chen, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini?" Qin Chen berkata, "Mari kita tahan dia dahulu." Kemudian Qin Chen langsung meluluh lantahkan gedung Moxiu dan berubah menjadi reruntuhan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.